Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para muslimah, dengarkan ini karakter laki-laki. Kenali ini, maka Anda akan tahu bagaimana bermuamalah dengan laki-laki. Karena saya sama teman-teman di sini, kita punya judul induk namanya laki-laki. Ada standarisasi karakter. Sama kita semua. Mungkin berbeda paras wajah, berbeda kulit, warna kulit berbeda, postur tubuh, tapi kita karakternya hampir sama. Yang pertama, laki-laki itu akal fikirannya dominan. Akal itu begini, ada masalah, solusi. Ada masalah, solusi, itu akal. Ya. Maka selalu kalau akhwat kita atau seorang muslimah telepon ke suaminya, ini di rumah lagi mati lampu, A, B, C, apa dilaporin. Maka pada saat itu suami sedang jalan fikirannya, solusinya apa? Kadang-kadang suami lupa mungkin mengucapkan, baiklah sayang. Misalnya kalimat sayang, misalnya dia lupakan. Ini bagi laki-laki bukan berarti tidak sayang sama istrinya. Karena nanti kita akan jelaskan karakter perempuan dan kita laki-laki harus paham itu. Mereka terdominasi dengan perasaan. Sekali saja teman-teman sudah biasa membiasakan istri dengan satu pola hidup, satu pola makan, satu pola kata-kata, maka kita tinggalkan sekali saja sudah cukup membuat dia tersinggung. Antum selalu bilang sayang, satu kali antum lupa, sudah macam-macam persepsinya dia. Karena dia pakai perasaan. Di sini laki-laki berbeda, dia akal dominan, ya. Maka wajar kadang-kadang laki-laki lupa mengucapkan itu, wahai muslimah. Jangan jadi salah dalam menghadapi masalah. Nanti kita jelaskan masalah karakter perempuan. Yang kedua, hormatilah kepemimpinannya. Wahai muslimah, hormati kepemimpinan suami. Artinya apa? Selalu serahkan keputusan di tangan dia. Karena ini akan membuat dia makin menaungi dan melindungi. Yang ketiga, hormati keputusannya. Beda-beda kepemimpinan berarti dia yang memimpin. Apapun tangan dia. Yang ketiga ini hormati keputusan agak beda sedikit. Jadi apapun instruksi dia, keputusan dia lakukan. Ya, semampunya, jalankan. Yang keempat, laki-laki tidak suka dihardik atau disalahkan. Jadi walaupun dia salah, tidak suka disalahkan. Caranya, kalau mau menasihatin suami, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, caranya sama semua standar. Lebih baik ibu atau ukhti berbicara dengan dia dengan cara menanyakan, misal bagaimana ya kalau ada begini, bagaimana ya kalau ada begitu, tanya sarannya dia. Sebenarnya targetnya nasihatin dia, tapi tanpa dia berpikir, atau mungkin dia pun berpikir, mungkin dia tangkap, tapi dia tahu kita santun, kita sedang menasihatin dia, tapi sebenarnya bukan dia secara frontal, ya. Beda dengan suami, kalau dia mengatakan pada istrinya, itu salah loh, saya nggak suka. Itu istri lebih kena daripada cara kayaknya ada orang begini dan begitu. Istri nggak paham. Jadi terbalik, kalau suami bukan seperti suami, malah jangan dihardik. Sama juga tidak boleh digurui. Ini mirip ya, tidak hardik. Hardik itu disalahkan, tidak boleh digurui. Jangan ukhti yang ambil keputusan. Sudah, menurut saya begini saja. Kalau nggak mau malah ukhti ngambek, tinggalkan dia. Malah jangan ini, tidak boleh. Ini banyak merusak rumah tangga. Itu yang kelima ya, tidak suka digurui. Yang keenam, suka diterima kasihi. Jadi tadi saya bilang, ukhti kalau diberikan gaji suami, misalnya 2 juta dia kasih, atau dia berikan hadiah, mungkin ukhti lagi pengen handphone, lalu kemudian dia berikan handphone semampu dia. Ya, saya yakin semua suami insya Allah yang beriman kepada Allah terutama, dia akan coba memberikan yang terbaik buat istrinya. Pada saat dia beri sesuatu, ukhti, apapun itu walaupun kecil, ucapkan terima kasih. Bagi laki-laki ada nilainya itu. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan dia masak makanan enak, kita makan, walaupun kita tidak bilang terima kasih, sudah cukup bagi dia. Tapi kalau laki-laki beda. Kapan dia bilang terima kasih ya? Kira-kira ikhwas sekalian sini, kalau kita kasih uang nih, gaji kita cuma dapat hari ini 300 ribu, kita kasih ke istri, dia pegang uang itu, lalu dia dengan tulusnya mengatakan terima kasih ya, sudah cari nafkah buat saya. Apa yang kira-kira di benak kita? Kita akan berpikir, apalagi yang saya bisa kasih istri saya. Kita lebih semangat untuk mencarikan nafkah buat dia. Karena ucapan itu berpengaruh bagi laki-laki. Ucapan terima kasih. Yang ketujuh, suka melindungi. Jadi makin ukhti manja, datang, mendekat, minta supaya dilindungi, maka makin ya muncul karakter dia. Laki-laki suka melindungi. Kemudian yang kedelapan, dalam masalah biologis dia suka untuk digoda, tergoda ya. Makanya dalam hadis dikatakan wanita ahli surga, dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis,
Kata Nabi SAW, wanita di surga wanita yang justru bisa membangkitkan syahwat suaminya. Jadi makanya dia rapi, bersih, ya, menggoda, ini semua masuk. Maka laki-laki nanti akan terpengaruh untuk datang menggauli istrinya. Memang dalam masalah biologis juga ini ada hal penting harus digarisbawahi ya. Laki-laki itu mudah terpicu syahwatnya. Dan salah satunya dengan pandangan, dengan ucapan. Perempuan tidak. Perempuan tidak akan terpicu hanya dengan itu. Mungkin dia tonton, mungkin dia apa, tapi tidak terpicu syahwatnya. Syahwatnya terpicu justru kalau dia dirangsang. Hikmah Allah SWT ini terjadi juga pada hewan ya. Biasanya yang betina mengeluarkan suara tertentu, ya, gaya tertentu, wangi tertentu, bau tertentu, sehingga buat jantannya datang. Begitu juga dengan manusia. Perempuannya berdandan, laki-lakinya akan datang untuk menggauli sehingga ini terangsang, ini juga terangsang. Itu yang dimaksud di sini. Yang ke-9, suka mencium bau wangi. Kalau laki-laki pengaruhnya pada bau wangi, maka ukhti fillah, ya, nasihat karena Allah SWT, jaga bau mulut, jaga bau ketiak, jaga bau kemaluan. Sampai Nabi SAW mengatakan, jangan, bagi laki-laki, jangan kalian masuk ke rumah kalian di malam hari sampai kalian sudah menyampaikan pada istri kalian, agar para istri atau wanita sempat menyisir rambutnya dan sempat mencuci kemaluannya. Riwayat lain, mencukur bulu kemaluannya. Artinya laki-laki berpengaruh sekali pada itu. Kapan sekali saja dia dapatkan ada bau dari istrinya, dia bisa traumatis, berbahaya buat dia. Kalau perempuan beda teman-teman sekalian. Perempuan subhanallah perasaan. Ada perempuan bahkan lebih suka bau keringat suaminya daripada minyak wangi. Karena dia sayangnya sama suaminya, sampai dia suka dengan bau keringat suaminya. Ada. Kalau laki-laki nggak mungkin, biar sayang sama istri nggak mau bau keringatnya. Ya. Maka itu perlu digarisbawahi. Makanya Nabi SAW mengatakan, dicintakan dunia ini padaku karena adanya wanita yang disayangi dan adanya minyak wangi. Maka minyak wangi bagi laki-laki itu penting sekali. Dan kata Nabi SAW, minyak wangi bagi laki-laki yang terbaik, yang warnanya lembut, baunya keras. Jadi suruh bau memang laki-laki suka dengan itu ya. Kemudian yang ke-10, suka melihat keindahan. Laki-laki, seperti penataan rumah yang rapi, pakaian yang rapi, tempat tidur yang rapi. Itu semua harusnya dikuasai keterampilan ini dari kaum wanita. Karena ini kesukaannya laki-laki memang begitu. Ya. Dan Allah berikan fitrah perempuan ada untuk itu, potensinya ada. Tinggal dia bagaimana mengasahnya saja. Yang ke-11, sulit memaafkan bila cemburu. Makanya jangan pancing cemburunya suami. Ya. Kalau istri masih mudah, nanti kita jelaskan. Istri itu mudah memaafkan. Bahkan subhanallah banyak laki-laki mungkin na'udzubillah sudah melakukan perzinahan, selingkuh, lalu datang minta maaf sama istri. Istri bisa memaafkan, dia pakai perasaan. Kalau suami berat, kalau dia dapat istrinya sekali selingkuh, susah dia memaafkan. Kecuali orang yang betul-betul juga masih mau melunakkan hatinya, berat. Maka jangan sentuh cemburunya. Suami nggak suka, jangan disentuh, karena itu akan membuat nanti dia tidak nyaman. Kemudian itu sulit memaafkan kalau cemburu, ada itu poin 11. Poin 12, memang suami cemburuan. Itu wajar terjadi. Dia cemburu sama istri, itu wajar. Dan cemburu ini bentuk-bentuk kasih sayang gitu kan. Hanya saja nanti akan kita pelajari, saya bilang cemburu pada tempatnya. Kalau terjadi pelanggaran agama saja, kalau enggak boleh. Dan yang terakhir yang ke-13, mau didahulukan dalam segala hal. Itu karakter laki-laki. Dia suka didahulukan dalam segala hal, apapun sifatnya. Jadi kalau kapan istrinya mengatakan, udah enggak apa-apa silakan. Mau makan misalnya, suaminya dulu yang disendokkan. Lalu mau makan, suami itu dikasih minum, dan seterusnya. Maka itu dia akan bisa mendapatkan hati suami.